Mors Kochanski adalah seorang ahli bertahan hidup di alam liar dan bushcrafter Kanada yang terkenal, yang sangat dihormati karena pengetahuannya yang mendalam tentang keterampilan hutan boreal. Ia menghabiskan puluhan tahun mengajar bertahan hidup di alam terbuka, khususnya di lingkungan bercuaca dingin, dan paling dikenal karena bukunya yang berpengaruh, Bushcraft, Outdoor Skills and Wilderness Survival. Kochanski menekankan kesiapsiagaan, pengembangan keterampilan praktis, dan filosofi bahwa semakin banyak yang Anda ketahui, semakin sedikit yang harus Anda bawa. Ajarannya telah memberikan dampak yang abadi pada instruktur bertahan hidup dan penggemar alam terbuka di seluruh dunia. Filosofi, semakin banyak yang Anda ketahui, semakin sedikit yang harus Anda bawa, menekankan bahwa pengetahuan dan keterampilan sering kali dapat menggantikan perlengkapan fisik saat Anda berada di alam liar. Ide ini, yang dipopulerkan oleh Mors Kochanski, mendorong orang-orang untuk mengandalkan pemahaman mereka tentang sumber daya alam, seperti menggunakan bahan lokal untuk membangun shelter atau membuat api, mengembangkan kompetensi dalam teknik bertahan hidup yang penting, seperti navigasi, peralatan membuat api, dan penggunaan alat, mengurangi ketergantungan pada peralatan yang berat atau berlebihan. Intinya, jika Anda benar-benar memahami lingkungan Anda dan cara hidup di dalamnya, Anda dapat bepergian dengan lebih ringan, bergerak lebih bebas, dan tetap aman serta mandiri. Ini mencerminkan pola pikir percaya diri melalui keterampilan, bukan melalui akumulasi perlengkapan. Meskipun filosofi semakin banyak yang Anda ketahui, semakin sedikit yang harus Anda bawa sangat dihargai, banyak bushcrafter tetap memilih untuk membawa berbagai peralatan dan perkakas karena beberapa alasan praktis. 1. Efisiensi dan kenyamanan. Pengetahuan dapat membantu Anda bertahan hidup dengan perlengkapan minimal, tetapi memiliki peralatan seperti pisau, gergaji, atau terpal yang bagus dapat menghemat waktu dan tenaga. Misalnya, membuat tali atau gergaji busur dari permulaan membutuhkan waktu berjam-jam. Membawanya membuat kehidupan di perkemahan jauh lebih mudah. 2. Keamanan. Membawa perlengkapan menambah margin keamanan. Jika cuaca memburuk atau terjadi cedera, memiliki pakaian, tempat berlindung, atau peralatan medis yang tepat dapat membuat perbedaan yang penting. 3. Tingkat keahlian bervariasi. Tidak semua orang telah menguasai keterampilan bushcraft tingkat lanjut. Banyak yang masih belajar, dan perlengkapan mengisi kesenjangan saat mereka membangun pengetahuan dan kepercayaan diri. 4. Batasan hukum dan etika. Di banyak tempat, pengambilan bahan-bahan alami, seperti menebang pohon untuk tempat berteduh, dibatasi. Membawa perlengkapan memungkinkan bushcrafter meminimalkan dampak saat berlatih keterampilan. 5. Kesenangan dan spesialisasi. Sebagian bushcrafter senang menguji perlengkapan atau menjajal peralatan tradisional. Yang lain mungkin fokus pada memasak, mengukir, atau fotografi. Masing-masing membutuhkan barang-barang tertentu. Pengetahuan dan tingkat keterampilan bushcraft dapat sangat bervariasi di antara para praktisi, dan variasi itu membentuk cara orang mendekati alam terbuka. Tingkat pemula. Basis pengetahuan. Baru mulai belajar, seringkali belajar dari YouTube, buku, atau kursus. Keterampilan. Membuat api unggun dasar, dengan korek api pemantik api, menyiapkan terpal sederhana, memasak di atas api unggun, dan menggunakan peralatan umum dengan aman. Ketergantungan peralatan, tinggi. Pemula seringkali membawa lebih banyak peralatan untuk mengimbangi keterbatasan pengetahuan, misalnya, tempat berteduh siap pasang, kompor, sistem tidur. Fokus. Keselamatan. Mempelajari dasar-dasar, dan membangun kepercayaan diri. Tingkat menengah. Basis pengetahuan, akrab dengan berbagai jenis tempat berteduh, metode membuat api, mengikat simpul, dan beberapa tanaman yang dapat dimakan. Keterampilan, dapat membuat peralatan, mengolah kayu bakar secara efisien, menavigasi dengan peta dan kompas, dan bertahan lebih lama di luar dengan peralatan yang lebih sedikit. Ketergantungan peralatan, sedang. Mereka menggunakan peralatan secara strategis, seringkali memadukan peralatan modern dengan solusi improvisasi atau alami. Fokus, penyempurnaan keterampilan, efisiensi, dan pembelajaran untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. 3. Tingkat lanjutan. Basis pengetahuan, pemahaman mendalam tentang bahan-bahan alami, ekosistem, dan keterampilan tradisional. Dapat mempelajari etnobotani, perilaku hewan, atau teknologi primitif. Keterampilan, dapat hidup dari alam untuk waktu yang lama, membuat api gesekan, membuat wadah, peralatan, dan tempat berlindung dari awal. Ketergantungan peralatan, rendah. Bushcrafter tingkat lanjut, seringkali membawa peralatan minimal,
Hanya pisau, kapak, dan beberapa perlengkapan penting, dan mengandalkan keterampilan. Fokus, kemandirian, kesadaran lingkungan, dan seringkali mengajar atau membimbing orang lain. 4. Spesialis. Beberapa orang memiliki spesialisasi. Seseorang mungkin unggul dalam pembuatan api, yang lain dalam pengobatan alam liar, pelacakan, atau penjebakan primitif. Tingkat keterampilan bisa tinggi di satu bidang, dan rendah di bidang lain. Mengapa variasi keahlian penting? Kurva pembelajaran. Bushcraft adalah praktik seumur hidup. Penguasaan membutuhkan waktu dan pengalaman. Keamanan dan kesenangan. Membawa perlengkapan tambahan, bukanlah kelemahan. Seringkali merupakan hal yang bijaksana, ketika seseorang belum menguasai semua keterampilan yang diperlukan. Keterampilan kontekstual. Keterampilan juga bervariasi berdasarkan lingkungan. Seseorang yang hebat di hutan boreal, mungkin memerlukan pengetahuan baru di padang pasir atau daerah tropis. Singkatnya, bushcraft adalah sebuah perjalanan. Keahlian setiap orang berkembang seiring waktu, belajar dan berlatih, dan setiap level memiliki manfaatnya sendiri. Singkatnya, meskipun minimalis adalah tujuan yang dihargai, banyak bushcrafter menyeimbangkan pengetahuan dengan pilihan perlengkapan yang bijaksana, berdasarkan pengalaman, tujuan, dan lingkungan mereka. Sekian ya, sekilas ilmu mengenai bushcraft. Bagi kalian berminat menjadi bushcrafter, atau yang sudah menjadi bushcrafter, like dan subscribe, dan komen ya di bawah ini. Salam bushcraft.